Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahu nadim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati, dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah untuk yang kesekian kalinya kita haturkan rasa syukur kita, terima kasih kita kehadirat Allah taala, karena bukan saja kita ditakdirkan sehat lahir tapi juga sehat batin, sekaligus tetap ditakdirkan istiqomah dalam bermajelis taklim. Mudah-mudahan hadirin seperti hadis yang kita bacakan tadi, yang istiqomah bermajelis taklim nanti pada saatnya akan dimudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga nanti pada saatnya kita berhak mendapatkan syafaat beliau. Hadirin, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih berada di bab sederhana dan keutamaan menahan lapar ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah taala, Rasul itu bukan berarti tidak mampu ya. Kalau kita lihat di satu sisi, ketika beliau menikah dengan Khadijah, Siti Khadijah itu hadirin, mas kawinnya coba 40 ekor onta, wakila ada 100 onta, wallahu alam. Itu situk berapa harganya? Kita beli satu aja kualat. Berarti Rasul bisa. Tapi beliau suka memberikan contoh kesederhanaan, baik di tempat tinggalnya maupun makanan yang beliau dahar. Bahkan hadirin, Rasul itu istrinya banyak. Salah satu sifat khususnya, sifat khususnya Nabi itu diberikan hak oleh Allah untuk menikah lebih daripada 4 orang. Kita paling banter kan 4, itu pun jarang kita yang nikah sampai 4. Jangankan sampai 4, yang lebih dari 1 aja jarang. Nah hadirin, beliau mampu sebetulnya, tapi memang beliau sengaja mengajarkan kesederhanaan kepada kita. Baik, kita lanjut sekarang ya. Ini kisah cerita di hadis yang ke-7 ini, sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Abu Hurairah berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailatin. Satu ketika Rasul keluar dari rumahnya. Ada yang mengatakan siang, atau ada yang mengatakan juga malam hari. Faidahua, tiba-tiba
beliau bertemu dengan Bi Abi Bakrin, Abu Bakar, wa Umar dan Umar. Jadi ketika beliau sengaja mungkin seperti cari hawa udara atau refreshing gitu, beliau keluar, tiba-tiba ketemu dengan Abu Bakar dan Umar. Faqala, maka Rasul bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadisaah. Kata Nabi, apa yang membuat kamu keluar, kamu berdua keluar di malam seperti ini? Qala, keduanya Abu Bakar dan Umar menjawab, alju, karena lapar Rasul. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak seperti kita gitu. Kita itu kita semangat ngono nggih. Menuliane apalagi kalau di prasmanan ngoten niku sembarang ya Allah. Nabi ndak hadirin. Nabi suka menahan lapar, termasuk para sahabat mengikuti beliau. Alju ya Rasul, karena lapar kami Rasul. Qala, beliau kemudian menjawab, wa ana walladzi nafsi biyadihi la rajani alladzi kharajakuma. Demi Allah yang mengeluarkan aku sampai ketemu kamu berdua ini juga sama dengan apa yang sedang kau lakukan. Jadi ternyata Rasul juga dalam keadaan lapar dan Abu Bakar setelah Umar juga lapar. Faqoma, maka berangkatlah beliau berdua ma'ahu beserta Rasul, melok derek tindakan. Fata rojulan minal ansori, tiba-tiba ketika berjalan, ya kalau Nabi diarahkan oleh Allah Ta'ala, tiba-tiba ketemu dengan sahabat Ansor. Ansor itu sahabat asli Madinah yang dulu menolong Rasul dan para sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah. Hijrah dari Mekah itu namanya muhajirin. Ketemu ini sahabat Ansor, fa idza huwa laisa fi buyutihi, tapi ini sahabat Ansornya sedang tidak ada di rumahnya, tetapi istrinya ada. Falamma ra'atul almar'atu qalat marhaban wa ahlan. Ketika istrinya laki-laki sahabat Ansor yang tadi tahu kalau yang datang adalah Nabi dan sahabat Abu Bakar dan Umar, maka perempuan ini mengucapkan marhaban wa ahlan, selamat datang, sugeng rawuh, matur suwun datangnya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina fulan? Maka ketika diucapkan seperti itu, Nabi bertanya, di mana fulan? Maksudnya suamimu gitu. Di mana suamimu? Qalat, si istri tadi menjawab, zahaba yasta'dibu lanal ma'a, sedang keluar wahai Nabi mencarikan air untuk kami. Idja'al ansoriyu fa nadra ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Nah, tiba-tiba tidak selang lama, beberapa menit, datang ini si laki-laki sahabat Ansor ini, melihat kalau Nabi datang dengan dua orang sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar. Sumakola, maka laki-laki sahabat Ansor ini mengucap, senengi kaya apa nggih? Tamu yang datang yang namoni Rasulullah, masya Allah daniel. Maka laki-laki ini berkata, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ma'ahadun al-yawma akramut adyafan minni. Hari ini tidak ada orang yang menerima tamu lebih mulia daripada tamu kami, kata laki-laki itu, sahabat Ansor itu. Fantalaka, maka setelah beliau mempersilahkan Rasul dan sahabat Abu Bakar dan Umar, fantolako, maka keluar sebentar si laki-laki sahabat Ansor. Faja'a hum biidkin fihi busrun wa tamrun wa rutobun. Tiba-tiba tidak selang beberapa lama datang dia membawa sebuah wadah yang cukup lumayan besar, yang di dalam wadah itu penuh dengan satu tandan dan tandan-tandan yang lain yang berupa kurma segar. Rutob itu kurma muda, tamar ini kurma matang.
kurma, biasanya kita mengatakan kurma kering itu. Faqala, maka Rasul berkata, kulu, silahkan wahai Rasul. Dan sahabat Abu Bakar serta Umar silakan untuk dinikmati. Nggih. Wa hadal mudyata, maka kemudian si Rajul sahabat Ansor mengambilkan pisau. Jadi untuk memetik-metik yang masih ada di tandanya. Faqala lahu rajulun faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal khuluba. Kata Nabi, jangan kau repot-repot lagi. Jangan kau menyembelih kambing, apalagi kambing yang sedang diperah susunya. Nggih. Nabi tidak mau, bukan berarti khawatir merepotkan segala macam, dan Nabi tidak biasa makan yang mewah, yang banyak, yang berlebih-lebih seperti itu. Rupanya hadirin, laki-laki ini tidak menghiraukan larangan Nabi. Nabi melarang menyembelih kambing, tapi rupanya fadabaha. Laki-laki sahabat Ansor ini terpaksa dia menyembelihkan kambing lahum untuk tamunya Rasul dan sahabat Abu Bakar dan Umar itu. Fakulu minasyati. Sati itu kambing muda. Wong Jawa terutama Surabaya ini gitu, lek ngarani kambing yang dibakar sate gitu. Itu dulu ketika buat sate pertama kali bingung kayak nama apa ini, kambing yang dicacah-cacah, disuntuk-suntuk, dibakar. Ini bahasa Arabnya satun, namakan saja sate. Maka sekarang kambing yang dibakar itu dikasih bumbu namanya sate. Bahkan bukan kambing tok yang sate sekarang. Kalau di desa itu hadirin ada kreco, perso kreco, ada kul, bahkan katanya juga ada bekicot. Wa min dalikal aidki Rasul kemudian menikmati sama Abu Bakar semua apa yang dihidangkan oleh tuan rumah sahabat Ansor itu. Nggih, wasyarobu, dan minum air susunya kambing. Falamma ansaba'u wara'au, ketika Rasul dan para sahabat Abu Bakar dan Umar itu sudah merasa segar atau kenyang kembali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin dan Umar, kepada dua orang temannya yaitu sahabat tadi itu, walladzi nafsi biyadihi, katanya Nabi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, latus alun nangan hadan naim yaumal kiamati. Ingat Abu Bakar, ingat Umar, ojo mung kamu seneng mangan ini nggih, makan suguhan yang seperti ini, nanti kamu akan tus alunna, ditanya, dimintai pertanggungjawabkan ngan hadin naimi, dari kenikmatan ini yaumal kiamati. Coba hadirin, Rasul dan sahabat itu makan bukan berarti tidak mau tapi dia juga memikirkan nanti dihisab hadirin. Hisabnya tidak semata-mata ini dapat dari mana, hukumnya apa, halal atau tidak halal. Bahkan ditanya dari dari rasa kenyang itu, segar kembali itu digunakan untuk apa tenaganya? Apa kemudian dibuat melampiaskan kesenangannya, atau dibuat istirahat, bersiap-siap untuk beribadah, atau langsung melakukan ibadah yang secara fisik? Nah hadirin, itu nanti ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah taala, seperti yang pernah kita sampaikan, seluruh yang kita lakukan nanti dihisab oleh Allah taala. Cuma memang ada hisab yang ringan, ada yang hisab berat, ada yang bahkan dibebaskan dari hisab. Nah oleh karena itu, ketika kita melakukan apa saja termasuk makan seperti ini, makan di tempat suguhan itu ditanyakan nanti, mbok kaya apa makanmu itu? Maka
Nabi mengajak bersiap-siap, kamu dikeluarkan oleh Allah dari rumahmu adalah karena rasa lapar. Sumalam tarji'u hatta asabakum hadan naimi. Kemudian kamu nanti pulang akan membawa rasa kenikmatan ini, maka bersiap-siaplah untuk melakukan dari apa yang kau nikmati saat itu, nanti di hadapan Allah Ta'ala akan diminta pertanggungjawaban. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebegitunya gitu. Nah oleh karena itu kalau kita melakukan apa saja sekalipun mungkin kita cari sendiri, bekerja atau beli atau apa saja, siap-siap nanti di hadapan Allah Ta'ala akan ada yang dimintai pertanggungjawaban. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kadang-kadang kita kurang menyadari kita mengambil sesuatu di jalan atau di pekarangan umum atau di tempat umum yang sebetulnya itu kayaknya tidak berguna, kayaknya tidak dipakai, tapi ingat itu bukan milik kita. Karena itu nanti hadirin, sekalipun kelihatannya tidak dipakai, tidak berguna, tapi nanti di hadapan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati, inilah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu, wa in tukhfu ma fi anfusikum aw tubduhu yuhasibukum bihillah. Semua yang kita lakukan, bahkan yang ada di dalam hati kita, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi hadis yang ke-7. Sekarang yang ke-8 hadirin. 8 Sebuah riwayat dari Khalid ibnu Umar. Khalid Al-Adawi qala, Khalid berkata, khotobana Utbah. Satu ketika Utbah, sahabat Utbah atau Imam Utbah bin Ghazwan ini dia berkhutbah. Utbah berkhutbah. Jenenge Utbah melakukan khutbah di hadapan kami para sahabat yang lain. Wakana dan saat itu Utbah ini adalah amiron, pemerintah, atau kalau sekarang yang mungkin paling enggak ya gubernur amir itu bisa jadi lebih tinggi lagi, atau mungkin menteri atau bahkan Amirul Mukminin. Ala Basrah, dia pemimpin di Basrah waktu itu. Dan karena itulah maka dia banyak melakukan mau'idoh atau khutbah atau nasihat. Di dalam khutbahnya Utbah ini dia memuji Allah, fa'amidallaha wasna, dan menyanjung kepada Allah. Sumakola amma ba'du. Nah, ini kemudian masuk isinya khutbah. Ingat kata Utbah, fa innad dunya qad adzanat sesungguhnya dunia ini telah mengingatkan kepada kita bisurmin yang bisa lama, mungkin juga cepat akan hancur, rusak. Karena semuanya itu akan rusak. Yang tidak rusak adalah hanya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau kita mau melakukan banyak amal soleh dan iman takwa, itulah nanti yang tidak rusak akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hati-hati, karena perjalanan dunia mengalami kerusakan ini wawalat melaju cepat banget. Hada'a ya secepatnya, walam yabqa minna ila subabatun kasobabatin al-ina'ah. Jadi cepatnya kehancuran dunia ini seperti cepatnya habisnya air di dalam tempat air itu, teku apa namanya wadah air itu yang dituangkan ke tempat wadah yang lain, gelas biasanya, sampai menjelang habis. Nyata sobaha sohibaha, yang dituangkan oleh pemilik wadah itu. Wa innakum muntakiluna, dan kita sekalian, mengingatkan kepada kita Utbah ini, maksudnya kamu sekalian nanti akan pindah dari dunia ini, alam bako, alam fana, pindah minha dari alam fana ila daril la zawalalaha, ke satu tempat yang tidak akan berubah lagi, yaitu namanya darul akhirah atau alam bako.
Nah, hadirin, seperti kemarin yang sudah kita sampaikan panjang lebar itu, kita semua nanti akan mengalami proses kematian. Proses kematian manusia ini macam-macam. Ada yang indah, menyenangkan dan nikmat, rasanya mati nikmat. Tapi juga ada mati yang menyeramkan, yang menyakitkan, yang luar biasa dahsyatnya penderitaannya ada. Tapi juga ada mati yang diantara keduanya itu. Nah, karena itulah maka fantakilu, maka kamu sekarang bersiap-siaplah. Nah, ini diwanti-wanti kita supaya bersiap-siap bi khairin, dengan melakukan amal-amal baik. Saya hadirin, karena orang yang cerdas, kata Nabi itu, mandana nafsahu lima ba'da mautihi. Orang yang cerdas itu orang yang suka mengoreksi dirinya, koreksi opo amali, ya opo dosane, ya opo usiane, dan segala macam. Kemudian setelah dia koreksi, dia ganti dengan kebaikan. Di samping itu dia banyak mengingat akan kematian. Terus dia Dia penuhi seperti ini, berbekal dengan amal-amal yang baik. Fa innahu qad dzukira lana annal hajara yultaqa min syafati jahannama wa yuhwa fi sab'ina aman. Ingatlah wahai manusia, kata Utbah ini tadi, yang Amir yang khutbah ini tadi, ingatlah manusia bahwa jahanam itu luar biasa luasnya dan dalamnya. Jadi hadirin, kalau nanti di hari kiamat ada proses titian, niti nggih, nguwot sirat itu nggih, kecil itu di telangnya di bawah itu jahanam hadirin, yang luar biasa dalamnya. Ketika suatu batu, al-hajar ini batu, yulqa dilemparkan min safati jahanam, dari atasnya jahanam, wayuhwa, maka batu yang dilempar itu akan melayang-layang, melayang-layang menuju tempat bawah itu hadirin. Padahal benda itu kalau berat, kalau dilemparkan ke tempat bawah, semakin ke bawah dia semakin cepat hadirin, cepat perjalanannya dibanding dengan waktu ketika dilemparkan. Ketika dilemparkan itu nanti jatuhnya sampai telengin rokok jahanam itu fiha sab'ina aman, selama 70 tahun hadirin. Coba batu dilemparno 70 tahun. Panjenengan sing dereng 70 tahun niki nggih, lek diukur kali niki ra ono apa-apa. Padahal hadirin di dalam keterangan lain disebutkan 1 hari di akhirat sama dengan 100 hari di 100 tahun di sini. Luar biasa dalamnya neraka jahanam itu. Karena itu hati-hati, jangan sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kata Allah Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan mati lek kamu tidak dalam keadaan muslim. Dan kalau bisa jangan sekedar muslim, tapi muslim yang Muslim yang islami. Ranten enten muslim sing ndak islami. Nggih. Ada muslim yang betul-betul islami. Karena itu jadilah muslim yang islami, yang fisil mikafah nih kok. Semuanya dilakukan dalam keadaan Islam secara kafah. Makannya islami, kerjanya islami, apalagi ibadahnya, bergaulnya Islam. Pokoknya semuanya islami. Inilah Islam yang sesungguhnya, yang nanti akan menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan biqalbin salim. Nah, dilanjutkan, wallahi latum la'anna jahannama, demi Allah neraka jahanam yang luas, yang dalam sekali itu nanti akan dipenuhi oleh pendosa-pendosa yang ketika hidup di dunia ini dia tidak mau memanfaatkan kesempatan hidupnya hati-hati. Kenapa hadirin? Karena memang jangankan yang di neraka, yang di surga itu nanti tidak semuanya langsung masuk ke dalam surga. Ono sing mampir nang neraka sih. Karena itulah maka ketika berdoa itu di dalam Al-Qur'an Allah mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta di dunia ini hasanah, bahagia, sejahtera, berkecukupan.
Terus di akhirat juga hasanah. Hasanah di akhirat itu surga. Nggih. Jadi minta di dunia surga, surga dunia, di akhirat juga surga. Tapi bukan hanya sekedar surga, Allah mengajarkan waqina adzabannar dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Artinya apa? Mintalah surga dengan berupaya keras, yang di dalam masuk surga itu tidak ada mampir nang neraka. Nggih, gampang diomong tapi nglakoninya. Kadang-kadang dapatnya gampang. Baik, sampai di sini titik. Apa ajibtum? Apakah kau heran? Ini katanya Utbah itu Allah itu maha bisa, maha segala-galanya. Walaqad dzukira lana annama baina misra'ainin min masari'il jannah. Sekarang apa? Kalau tadi jahanam dikatakan demikian luas dan dalam, maka Imam Utbah juga menerangkan bahwa surga tidak kalah luasnya hadirin. Disebutkan bahwa annama bainal misra'aini min masari'il jannah, bahwasanya pintunya surga nggih antara satu gawang kayak gini dengan gawang yang lain nggih ombo banget pintunya hadirin, adalah masiratu arba'ina aman. Coba hadirin, satu gawangnya pintu surga dengan gawang yang lain itu lek ditempuh mlaku ngono nggih, panjenengan kok pinggir kene nang pinggir kono selama 40 tahun hari akhirat, bukan hari di sini. 40 tahun ombomen lil awange sak ngono, terus gedunge sak pira. Ya wis engko ae dibuktekno nggih. Sakniki siap-siap ae cari amal yang baik nggih. Dulu di riwayat-riwayat sebelumnya asal kita ini berakidah yang betul, yang kuat, yang setulus-tulusnya dengan penuh keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah, sampai mati hadirin dijamin masuk surga. Maka ada sabda yang mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah. Orang yang sudah berla ilaha illallah dengan akidah yang kokoh dijamin masuk surga. Cuma ya memang tadi itu masuknya tidak mesti bareng delok. Kalau dia di samping banyak mengucap la ilaha illallah itu dia tidak banyak dosa, dia suka bertaubat, banyak ngati-ngati, maka insya Allah dosa kecil-kecil dimaafkan oleh Allah, langsung masuk surga. Tapi lek dosanya banyak, apalagi dosa syirik, hati-hati. Baik. Jadi ini jarak pintu surga antara satu kusen gitu, satu gawang dengan gawang yang lain itu perjalanan selama 40 tahun lamanya. Ini pintunya surga. Wala ya'tiyanna alai yaumun wa waqadudun minaz-zahami. Nanti lawang yang begitu luas itu hadirin, para pendatangnya yang akan masuk ke dalam surga itu masih berjubel-jubel hadirin. Masih berjubel-jubel karena memang terutama umatnya Rasulullah insyaallah nggih, mudah-mudahan termasuk kula panjenengan ini banyak yang masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang diselamatkan dari api neraka. Allahumma amin. Hati-hati. Baik, titik ganti saiki. Walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin nggih ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ganti ukara munan. Kembali kepada cerita lapar tadi itu, supaya kita berhati-hati terhadap segala sesuatu. Suatu ketika kata Imam Utbah, suatu ketika saya pernah bersama Nabi sebanyak 7 orang. Ma Rasulullah niki, ma Rasulullah SAW malana ta'amun ila waraqus sajarah. Saat itu ketika aku sedang bersama dengan Nabi itu tidak tersedia makanan. Hatta korihat tidak tersedia makanan illa waraqus sajar, kecuali makan daunnya pohon. Nek pohon sing daunnya lunak-lunak ngono ya ora apa-apa lah, nek pohon cangkring ngono terus pohon klampis kaya apa terusan. Makanya disebutkan di sini hatta korihat, sampai pecah-pecah kata sahabat Utbah tadi. Asdakuna bagian dari sisi-sisi mulut kami, bibirnya ini pecah-pecah. Faltaqattu burdatan, bahkan
saat itu kami tidak mendapatkan pakaian kecuali hanya ada burdah, kain selimut, maksudnya burdah itu. Fasakok tuha, maka kain selimut itu saya potong menjadi dua. Baini wa baina Sa'id bin Malik. Saya pakai berdua, yang satu saya pakai, yang satunya dipakai Sa'id bin Malik ini untuk Untuk kain, hadirin. Fa'atazartu, sehingga aku bersarung atau menggunakan pakaian itu binisbiyah dengan separuhnya burdah tadi itu. Watazaro Sa'dun binisbiyah, dan Sa'ad juga begitu, pakai separuhnya. Fama asbahal yaumu minna ahadun illa asbah amir. Rupanya hadirin berprihatin ria, bersakit-sakit, istilahnya kan begitu di Roma Irama itu. Sakit-sakit dahulu baru kemudian bersukacita. Ini juga begitu rupanya ketika di dalam waktu penderitaan si sahabat Utbah, Sa'ad bin Malik dan Sa'ad tadi itu, dia melakukan penderitaan, keprihatinan yang luar biasa, tapi alhamdulillah dengan ketulusan maka Allah memberikan balasan. Fama asbahal yauma minna ahadun illa asbaha amiron. Ternyata orang yang melakukan prihatin itu, penderitaan itu, sekarang oleh Allah diangkat derajatnya, semuanya tidak terkecuali menjadi amir. Amir ini ya tadi itu pimpinan atau pemerintah, atau paling tidak gubernur. Ala Mesrin minal amsori, di beberapa tempat di Mesir sana. Wa ini a'udzubillahi an akuna fi nafsi adiman, dan aku tidak merasa berbesar hati, berbangga atau sombong ketika menerima amanat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, ngoten, sebelum dilanjut mungkin ada yang perlu lanjut nggih, ya wis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, yang ke-9. Mari songo 9. Wa Nabi Musa al-Asy'ari pendek, qala akhrajtu, kami pernah mengeluarkan. Bukan kami, akhrajat, ini bukan akhrajtu. Akhrajat mengeluarkan, lana untuk kami, Aisyatun Aisyah. Jadi yang mengeluarkan Aisyah radhiyallahu anha, kisaan, sebuah kain, wa izaron, dan ya semacam sarung, golidon yang kasar. Qalat, kemudian dia Aisyah berkata, ubida Rasulullah SAW fi hada, ini ketika Rasul dulu meninggal dunia juga diselimuti dengan dua kain ini. Ini menggambarkan betapa Rasul itu dari masa mudanya sampai beliau wafat meninggal dunia selalu dalam keadaan kesederhanaan, mengajar keprihatinan kepada kita. Baik, yang ke-10. Wa an Sa'id ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, inilah awwalul arabi wa rama bisamin fisabilillah wa laqad kunna nahzu ma Rasulullah sallam malana ta'amun ila warqul qublati. Saya ini selalu mengikuti peperangan Rasul, kata Sa'id bin Abi Waqqas, dan saya terbiasa memanah musuh ketika perang itu. Pernah terjadi di dalam peperangan yang luar biasa itu, di tengah-tengah kami malan atau amun, tidak ada makanan, ila waraqul khublat, kecuali daun-daunan seperti daun anggur. Daun anggur sih enak, sih lentur. Wadas samurah, dan pohon samur. Nah ini sih rotok kasar samurnya. Hatta ingkana hadana layadu kama tad'u sat ini kambing wau. Maksudnya apa? Karena tidak ada makanan yang dimakan berhari-hari, daun-daunan itu, sehingga tidak jarang para sahabat itu ketika BAB, buang air besar, kama tad'u sat, seperti kotorannya kambing, karena yang dimakan daun-daunan. Malau khiltun
sama sekali tidak ada campurannya apa-apa. Ini dalam rangka keprihatinan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau sekarang kita diberi lebih oleh Allah, melimpah makanan, melimpah minuman, bahkan bermacam-macam menu segala macam, maka gunakanlah dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mengonsumsi makan, gunakan makanan itu untuk mengabdi ibadah kepada Allah. Dan juga jangan lupa kepada saudara-saudara kita yang masih dalam berkekurangan. Ada di antara kita orang-orang yang butuh bantuan, ada panti jompo, ada yatim piatu dan lain sebagainya. Kita diajarkan oleh Islam, oleh Rasulullah untuk selalu juga memperhatikan mereka yang dalam keadaan berkekurangan. Bontek. Ini doanya Nabi pendek gitu. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rezekinya keluarga Muhammad. Yang jadi keluarga Muhammad itu anak turunnya ulun Nabi Muhammad. Kuatan makanan yang sederhana tetapi memberikan kekuatan yang maksimal, yang mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bukan makanan pokok yang justru menjadikan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini hadirin hadis yang ke-11 nggih. Insyaallah besok kita lanjutkan di yang ke-12 karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.